Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Siti Masyittah, tukang sisir putri Fir'aun yang syahid demi iman. Sebelum melanjutkan cerita ini, mari bangun channel ini dengan tekan subscribe dan like, juga share, dan tolong tekan tombol loncengnya agar kita sama-sama mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Keteguhan iman mengantarkan Siti Masyittah dan keluarga mati syahid demi mempertahankan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harum semerbak Siti Masyittah, bahkan tercium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat melakukan Isra Mi'raj bersama malaikat Jibril alaihi salam. Kisah Siti Masyittah yang mati syahid bersama anak-anaknya yang digodok Fir'aun dalam kuali besar ini dikisahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Ibnu Abbas. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Ibnu Abbas mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalani Isra melewati suatu tempat yang baunya sangat harum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Bau harum apakah ini?" Jibril menjawab, "Masyittah dan anak-anaknya." Siti Masyittah merupakan pembantu Raja Fir'aun pada masa Nabi Musa alaihi salam. Siti Masyittah bertugas merawat putri Fir'aun. Di kalangan istana Raja Fir'aun ternyata ada beberapa pengikut Nabi Musa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Masyittah juga ada Siti Asyiyah yang tidak lain istri Raja Fir'aun. Jibril kisahnya bahwa pada suatu hari Siti Masyittah sedang menyisir rambut putri Fir'aun. Tak disangka sisir tersebut terjatuh dari tangannya, maka Masyittah pun mengembalikan sambil mengucapkan Bismillah dengan menyebut asma Allah. Ucapan Siti Masyittah itu kemudian terdengar anak perempuan Fir'aun dan bertanya, "Sebutlah nama ayahku." Masyittah bertanya, "Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan ayahmu adalah Dia." Anak perempuan Fir'aun bertanya, "Apakah ada Tuhan selain ayahku?" Masyittah berkata, "Benar, Tuhanku dan Tuhanmu dan Tuhan ayahmu adalah Allah." Fir'aun memanggilnya dan berkata, "Apakah engkau mempunyai Tuhan selain diriku?" Masyittah berkata, "Iya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala." Fir'aun kemudian memerintahkan kepada para pembantu setianya agar menyiapkan sebuah belanga atau kuali besar. Lalu belanga itu dipanaskan dengan api. Kemudian dia memerintahkan Masyittah agar menyeburkan diri ke dalam belanga itu. Masyittah berkata, "Saya mempunyai sebuah permintaan kepadamu." Fir'aun berkata, "Sebutlah permintaanmu." Masyittah berkata, "Kamu kumpulkan tulang-tulangku dengan tulang-tulang anakku di suatu tempat." Fir'aun menjawab, "Baiklah, saya turuti permintaanmu, mengingat kamu mempunyai hak pada kami." Fir'aun memerintahkan agar Masyittah sekeluarga dilemparkan ke dalamnya. Mereka dilemparkan seorang demi seorang hingga sampailah giliran anak Masyittah yang masih menyusu padanya. Melihat anaknya yang masih bayi sangat membuat hati Siti Masyittah ragu karena tidak tega melihat anaknya ikut digodok dalam kuali besar.
Anehnya anak Masyito ini dapat berbicara padahal masih bayi. Kuasa Allah Subhanahu wa taala itu membuat hati Siti Masyitoh kembali mantap dan yakin dengan imannya. Saat itu bayi Siti Masyitoh mengatakan, "Hai ibuku, ceburkanlah dirimu ke dalamnya, janganlah takut, karena sesungguhnya engkau berada dalam jalan yang benar." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 orang bayi yang masih dalam keadaan di dalam buayan dapat berbicara, yaitu anak Masyitoh, saksi Nabi Yusuf, teman Jibril, teman Suraij, dan Isa putra Maryam. Setelah anaknya dicaburkan ke kuali besar oleh pegawai Raja Fir'aun, giliran Siti Masyitoh yang diceburkan. Tanpa ragu Siti Masyitoh pun masuk dalam kuali yang mendidih. Siti Masyitoh dan anak-anaknya pun mati dalam keadaan syahid. Harum semerbak menyeruak dari dalam kuali yang mendidih itu. Setelah itu Fir'aun memenuhi permintaan Siti Masyitoh dengan mengumpulkan tulang belulang mereka dan dikuburkan dalam suatu tempat. Saat melakukan Isra Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Harum apakah ini?" Jibril menjawab, Masyitoh dan anak-anaknya. Wallahu alam, semoga mendapatkan hikmah dari semua cerita ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.